Desa Sukamukti, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, selalu dikelilingi aura misteri. Hutan di desa ini dikenal dengan nama Alas Bambu Kuning, dinamai dari bambu-bambu kuning yang tumbuh di sana. Penduduk desa percaya bahwa bambu-bambu itu bukan sekadar tanaman biasa. Konon, siapapun yang masuk ke hutan saat malam akan mendengar suara-suara aneh, atau bahkan melihat sosok bayangan yang mengintai di antara rimbunan bambu. Cerita misteri tentang Alas Bambu Kuning sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Katanya, ada seorang gadis muda bernama Sekar yang dahulu dihukum mati karena dituduh mencuri perhiasan milik seorang bangsawan. Padahal, Sekar adalah gadis yang dikenal baik hati. Setelah kematiannya, banyak kejadian aneh terjadi di sekitar hutan bambu kuning. Penduduk percaya bahwa arwah Sekar Gentayangan marah karena ketidakadilan yang menimpanya. Pada suatu malam yang dingin, Dimas, seorang pemuda pemberani, memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah mitos. Dimas selalu skeptis terhadap hal-hal berbau mistis dan merasa bahwa hutan itu hanyalah hutan biasa. "Aku akan bermalam di sana," katanya kepada teman-temannya. Diiringi oleh beberapa penduduk desa yang ingin menyaksikan keberaniannya, Dimas melangkah masuk Alas Bambu Kuning saat matahari mulai terbenam. Ia membawa sebuah lentera dan sebilah pisau kecil sebagai perlindungan. Namun, saat malam semakin larut, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suara langkah-langkah samar terdengar di antara bambu-bambu, diiringi bisikan pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Lentera Dimas berkedip-kedip, dan seakan ada bayangan yang mengikutinya dari jauh. Awalnya, Dimas mencoba mengabaikan, berpikir bahwa itu hanyalah suara hewan liar. Tetapi, langkah-langkah itu semakin mendekat, dan bisikan berubah menjadi suara perempuan yang menyebut namanya. "Dimas, Dimas." Suara itu terdengar seperti datang dari segala arah. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia mencoba tetap tenang dan berusaha mencari asal suara tersebut. Tapi setiap kali ia melangkah ke arah yang ia pikir sebagai sumber suara, bayangan gelap melintas cepat di sudut matanya. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya meskipun malam terasa sangat dingin. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Dimas berbalik dengan cepat, hanya untuk mendapati bahwa tidak ada siapapun di sana. "Siapa di sana?" teriak Dimas. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang menggerakkan daun-daun bambu. Lentera di tangannya mulai berkedip lagi. Dan kali ini, nyalanya meredup hingga hampir padam. Di tengah kegelapan, Dimas melihat sebuah bayangan berdiri di kejauhan. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang tergerai menutupi wajahnya. Ia mengenakan pakaian putih lusuh yang sobek-sobek. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menatap Dimas dari balik rambutnya. Ketakutan mulai menguasai Dimas. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa lemas. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah bambu-bambu di belakangnya. Dimas menoleh sejenak, dan ketika ia kembali menatap sosok itu, sosok tersebut sudah menghilang. Dimas memutuskan untuk meninggalkan hutan. Namun, saat ia berbalik, jalan yang ia lalui sebelumnya tampak berubah. Pohon-pohon bambu yang tadi jarang kini berdiri rapat, seolah-olah menciptakan dinding yang menghalangi jalannya. Ia mencoba mencari arah keluar, tetapi hutan itu terasa seperti labirin yang tak berujung. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih banyak, seperti ada banyak orang yang berbisik-bisik di telinganya. Dalam keputusasaan, Dimas berteriak, "Aku tidak takut padamu, tunjukkan dirimu." Teriakannya menggema, tetapi segera disusul oleh tawa kecil yang menyeramkan. Tawa itu terdengar seperti milik seorang perempuan muda, tetapi ada nada dingin yang membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan lentera di tangan Dimas akhirnya padam sepenuhnya. Dalam kegelapan total, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengelilinginya. Dimas menutup matanya dan mulai berdoa dengan suara lirih, berharap semuanya segera berakhir. Ketika ia membuka matanya lagi, ia sudah berada di pinggir desa, tergeletak di atas tanah. Penduduk desa menemukannya pagi harinya, pingsan dengan wajah pucat pasi. Di tangannya,
Dimas menggenggam erat sebatang bambu kuning yang patah, meskipun ia tidak ingat pernah mengambilnya. Ketika Dimas akhirnya sadar, ia menolak untuk berbicara tentang apa yang terjadi di dalam hutan. Tetapi satu hal yang pasti, keberanian Dimas telah hilang. Ia tidak lagi berani mendekati alas bambu kuning. Sejak kejadian itu, penduduk desa semakin percaya bahwa hutan tersebut memang angker. Cerita tentang arwah Sekar yang gentayangan semakin menyebar, dan tidak ada lagi yang berani masuk ke dalam hutan, bahkan pada siang hari. Namun, misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam alas bambu kuning tetap menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Sebagian penduduk yakin bahwa Dimas telah bertemu dengan arwah Sekar, tetapi yang lain percaya bahwa itu hanyalah efek dari ketakutan dan imajinasi yang terlalu liar. Namun, satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun adalah batang bambu kuning yang ditemukan di tangan Dimas. Bambu itu memiliki bekas luka seperti digores oleh kuku manusia, dan meskipun batangnya patah, bambu itu tampak segar, seolah-olah baru saja dipetik dari pohonnya. Penduduk desa hanya bisa bertanya-tanya, apakah bambu itu adalah pesan dari hantu yang menghuni hutan ataukah hanya kebetulan belaka. Misteri ini semakin memperkuat legenda alas bambu kuning sebagai tempat yang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Seminggu setelah kejadian Dimas, seorang arkeolog bernama Bu Ratih datang ke desa. Ia tertarik dengan cerita rakyat tentang alas bambu kuning dan percaya bahwa ada sejarah penting yang tersembunyi di baliknya. Bu Ratih membawa tim kecil yang terdiri dari para peneliti muda, termasuk anak buahnya, Fadli dan Nia. Mereka berencana untuk menggali cerita lama dan menemukan bukti sejarah yang mendukung legenda itu. Namun, penduduk desa memberi peringatan keras. Bu Ratih, jangan bermain-main dengan hutan itu. Banyak yang sudah mencoba dan tidak kembali, kata Pak Hasan, sesepuh desa. Tapi Bu Ratih, dengan keyakinannya, tetap bersikeras. Kami akan berhati-hati, Pak. Semua ini demi ilmu pengetahuan. Pada hari pertama penelitian, mereka menemukan beberapa artefak tua, seperti pecahan guci dan manik-manik perhiasan yang terkubur di sekitar pinggiran hutan. Artefak-artefak ini memberi petunjuk bahwa daerah tersebut dahulu pernah dihuni oleh masyarakat kuno. Tapi penemuan yang paling mengejutkan terjadi pada hari ketiga, ketika Fadli menemukan sebuah makam tua yang tersembunyi di tengah rimbunan bambu kuning. Batu nisannya sudah retak dan hampir tidak terbaca, tetapi satu kata yang tersisa membuat mereka merinding, Sekar. Malam itu, saat mereka mendirikan tenda di dekat makam, suasana menjadi sangat mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Nia mengaku melihat sosok perempuan dengan pakaian lusuh berdiri di kejauhan. Tetapi saat ia mencoba menunjukkannya kepada yang lain, sosok itu sudah menghilang. Tim akhirnya memutuskan untuk tidur bergantian berjaga. Namun, ketika pagi datang, mereka mendapati sesuatu yang mengerikan. Salah satu batang bambu kuning di dekat makam telah patah, dan di tempat itu terdapat jejak kaki telanjang yang mengarah ke dalam hutan. Sejak itu, rasa takut mulai menguasai tim. Tetapi, di balik ketakutan itu, ada rasa penasaran yang tak bisa mereka abaikan. Mereka merasa bahwa mereka sudah sangat dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di dalam hutan. Bu Ratih, yang biasanya tenang, mulai tampak gelisah. Ia menghabiskan waktu lebih lama mempelajari setiap artefak yang mereka temukan, mencoba menemukan pola atau petunjuk tambahan. Fadli, di sisi lain, mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang lebih besar. Ia sering mengaku mendengar suara langkah di luar tenda mereka pada malam hari, tetapi setiap kali ia keluar untuk memeriksa, ia tidak menemukan apapun. Puncaknya terjadi ketika Nia menemukan sesuatu yang aneh di dekat makam. Sebuah kotak kayu kecil yang terkubur sebagian di tanah. Di dalam kotak itu terdapat sepotong kain putih yang sudah lusuh dan sebuah cincin emas dengan ukiran nama, Sekar. Ketika Nia menunjukkan temuannya kepada Bu Ratih, wajah sang arkeolog berubah menjadi pucat pasi. Ini bukan sekadar legenda, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada timnya. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya. Angin yang bertiup terasa semakin dingin, dan suasana hutan seolah-olah menekan mereka dari segala arah. Lentera yang mereka gunakan untuk menerangi sekitar tenda mulai berkedip-kedip, seolah-olah ada yang berusaha memadamkannya.
Lalu, tanpa peringatan, suara tangisan terdengar dari arah makam. "Siapa di sana?" teriak Fadli dengan suara yang penuh ketakutan. Tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan yang semakin keras, bercampur dengan suara langkah-langkah yang mendekat. Bu Ratih mencoba menenangkan timnya, tetapi ia sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Ia tahu bahwa mereka telah membangunkan sesuatu di dalam hutan itu, sesuatu yang seharusnya tetap dibiarkan beristirahat. Di tengah kekacauan itu, lentera mereka padam sepenuhnya, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Tangisan itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara bisikan yang datang dari segala arah. "Pergi, pergi." Suara itu terdengar seperti berasal dari seorang perempuan muda, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar pada nada suaranya. Ketika lentera akhirnya menyala kembali, mereka menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Makam yang tadi berdiri di dekat tenda mereka sekarang tampak lebih dalam, seolah-olah tanah di sekitarnya telah bergeser. Selain itu, batang bambu kuning di sekeliling mereka tampak lebih tinggi dan lebih rapat, menciptakan lingkaran yang hampir menutup mereka di dalamnya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi sendirian di dalam hutan itu. Merasa semakin penasaran, Bu Ratih memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan bersama timnya. Mereka ingin mencari tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya Sekar dan apa yang terjadi padanya. Namun, semakin jauh mereka masuk, semakin banyak keanehan yang mereka temui. Pohon-pohon bambu kuning tampak semakin tinggi, seakan menutup langit, dan udara menjadi semakin dingin meski matahari bersinar terik di luar. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang hampir runtuh. Di dalamnya, terdapat benda-benda aneh seperti boneka jerami, tulisan-tulisan kuno di dinding, dan sebuah cermin besar yang retak di tengahnya. Ketika Bu Ratih menyentuh cermin itu, ia mengaku mendengar suara perempuan berbisik, "Jangan!" Suara itu terdengar sangat nyata hingga membuatnya melompat mundur. Nia, yang sudah merasa sangat ketakutan, mencoba meyakinkan Bu Ratih untuk menghentikan ekspedisi ini. "Bu, ini sudah terlalu jauh. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi," katanya. Tapi Bu Ratih, yang diliputi oleh rasa ingin tahu, hanya berkata, "Ilmu pengetahuan membutuhkan keberanian." Namun, keberanian itu diuji ketika malam tiba. Saat mereka beristirahat, bayangan-bayangan mulai bermunculan di antara bambu. Suara tangisan perempuan menggema di udara, dan lentera mereka berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Dalam kegelapan, salah satu anggota tim, Fadli, menghilang tanpa jejak. Mereka mencoba mencarinya di pagi hari berikutnya, tetapi jejaknya tidak ditemukan. Satu-satunya petunjuk adalah jejak kaki telanjang yang mengarah lebih dalam ke hutan. Suasana semakin mencekam, tetapi mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian, meskipun rasa takut mulai menguasai setiap langkah mereka. Bu Ratih berusaha meyakinkan yang lain bahwa mereka tidak boleh menyerah sekarang. Mereka sudah terlalu jauh masuk untuk mundur. Saat mereka semakin dalam, hutan terasa hidup. Pohon-pohon bambu tampak seperti bergerak, menciptakan suara-suara gemerisik yang terus membuntuti mereka. Nia melihat bayangan di sudut matanya lebih dari sekali. Tetapi setiap kali ia berbalik, bayangan itu lenyap. Ketegangan memuncak ketika mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik rimbunan bambu. Di dalam gua itu, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Sebuah altar tua yang dihiasi dengan ukiran wajah perempuan menangis, dikelilingi oleh tulang belulang yang tampaknya berasal dari masa lalu. Di dinding gua, ada coretan-coretan yang menyerupai mantra kuno. Nia tidak bisa menahan tangis ketika melihat sebuah kain putih yang tergantung di atas altar. Kain itu terlihat seperti milik Sekar, seperti yang digambarkan dalam cerita rakyat desa. Suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan menyayat hati. Mereka merasa seperti ada seseorang yang mengawasi mereka, meski tidak ada sosok yang terlihat. Bu Ratih mencoba menenangkan yang lain, tetapi ia sendiri tidak bisa menghilangkan rasa takut yang semakin menguasainya. Tangisan itu berhenti, digantikan oleh bisikan pelan yang terdengar sangat dekat, seolah-olah ada seseorang di antara mereka. "Kembalikan." Bisikan itu berkata, berulang kali. Ketakutan mencapai puncaknya ketika bayangan besar muncul di pintu masuk gua, menghalangi cahaya.
Semua lentera mereka padam seketika, dan mereka diselimuti kegelapan. Mereka hanya bisa mendengar napas mereka sendiri dan suara langkah-langkah yang semakin mendekat. Ketika lentera mereka akhirnya menyala kembali, mereka mendapati pintu gua yang tadi terlihat jelas kini tampak seperti tertutup oleh rimbunan bambu. Seolah-olah hutan itu dengan sengaja menjebak mereka. Nia mulai menangis, dan Bu Ratih mencoba menenangkannya, meskipun ia sendiri mulai kehilangan arah. "Kita harus tetap tenang," katanya, meskipun suaranya terdengar gemetar. Mereka memutuskan untuk memeriksa altar lebih dekat, meskipun rasa takut menguasai mereka. Di altar itu, mereka menemukan sebuah ukiran kecil di bagian bawahnya. Ukiran itu menggambarkan seorang perempuan yang tampak sedang diarak menuju tiang gantung, dengan wajah-wajah orang banyak di sekelilingnya. Di sebelahnya, tertulis sebuah kalimat dalam aksara kuno yang berarti, "Pengorbanan untuk tanah ini." Bu Ratih terdiam sejenak, kemudian berkata dengan suara pelan, "Ini bukan sekadar legenda. Sekar bukan hanya seorang gadis biasa. Dia dijadikan korban untuk menjaga keseimbangan desa ini. Tapi sekarang, dia tidak tenang. Kita telah mengganggunya." Saat mereka memeriksa lebih jauh di gua itu, mereka menemukan beberapa benda lain yang terkubur di tanah sekitar altar. Ada potongan kain yang sama seperti yang ditemukan Nia sebelumnya, manik-manik perhiasan, dan sebuah pisau kuno yang tampaknya sudah berkarat. Pisau itu memiliki ukiran serupa dengan altar, menggambarkan matahari terbenam di atas bambu kuning. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari kegelapan. Mereka membeku, mencoba menahan napas agar tidak mengeluarkan suara. Bayangan seseorang muncul di pintu gua. Sosok itu perlahan melangkah masuk, dan ketika cahaya lentera menerangi wajahnya, mereka menyadari bahwa itu adalah Fadli. Tetapi ada sesuatu yang aneh dengan Fadli. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan gerakannya kaku, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali. "Fadli, kamu di mana saja?" teriak Nia sambil menghampirinya. Namun, Fadli tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di depan mereka, memandang ke arah altar dengan tatapan kosong. Ketika Bu Ratih mencoba mendekatinya, Fadli tiba-tiba berteriak dengan suara yang bukan miliknya. "Kembalikan apa yang telah diambil." Suaranya menggema di dalam gua, membuat mereka mundur ketakutan. Tubuh Fadli kemudian terjatuh ke tanah, gemetar hebat. Nia mencoba menolongnya, tetapi Fadli hanya menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti, seolah-olah sedang berbicara dalam bahasa kuno. Bu Ratih menyadari bahwa sesuatu telah merasuki Fadli. "Kita harus keluar dari sini sekarang," katanya tegas. Namun, ketika mereka berusaha membawa Fadli keluar dari gua, pintu gua kembali tertutup oleh batang-batang bambu yang bergerak sendiri. Hutan seolah-olah hidup, menahan mereka di dalam. Suara tangisan perempuan kembali terdengar, kali ini sangat dekat, seperti berasal dari dinding gua itu sendiri. "Kalian tidak akan pergi sampai semuanya dikembalikan," suara itu berkata, diikuti oleh tawa kecil yang menyeramkan. Bu Ratih, dengan keberanian yang tersisa, berdiri di depan altar dan berkata, "Kami tidak bermaksud mengganggu. Jika kami telah mengambil sesuatu yang bukan milik kami akan mengembalikannya." Ia kemudian mengambil kotak kayu kecil yang ditemukan Nia dan meletakkannya kembali di atas altar. Namun, suara itu hanya tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Ini bukan tentang benda. Ini tentang keadilan." Mereka semua terdiam. Bu Ratih mencoba memahami maksud dari suara itu. Ia teringat pada ukiran di altar dan cerita rakyat yang pernah ia baca tentang pengorbanan Sekar. "Sekar ingin kebenaran terungkap," gumamnya. "Dia ingin orang-orang tahu bahwa dia tidak bersalah." Bu Ratih memutuskan untuk berbicara langsung kepada roh Sekar. "Kami tahu kau tidak bersalah. Kami tahu kau dijadikan korban oleh mereka yang tamak. Kami akan membawa kebenaran ini kepada dunia, agar nama baikmu dipulihkan. Tolong, biarkan kami pergi, dan kami akan memastikan cerita ini tidak dilupakan." Tangisan itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Setelah beberapa saat, bambu-bambu yang menutup pintu gua mulai bergerak perlahan, membuka jalan keluar. Mereka tidak membuang waktu dan segera meninggalkan gua itu, membawa Fadli yang masih lemah.
Ketika mereka akhirnya keluar dari hutan, matahari mulai terbit di Cakrawala. Udara pagi yang segar terasa seperti kelegaan setelah malam yang mencekam. Fadli mulai sadar, meskipun ia tidak ingat apapun yang terjadi di dalam gua. Mereka kembali ke desa dengan perasaan lega, tetapi juga dengan tekad untuk memenuhi janji mereka kepada Sekar. Setibani di desa, Bu Ratih berbicara kepada Pak Hasan dan penduduk lainnya. Ia menceritakan semua yang mereka temukan di dalam hutan, termasuk kebenaran tentang Sekar. Dia tidak bersalah. Dia menjadi korban dari keegoisan nenek moyang kita. Kita harus memperbaiki kesalahan ini. Penduduk desa awalnya ragu, tetapi ketika mereka melihat benda-benda yang dibawa Bu Ratih dari gua, mereka mulai percaya. Pak Hasan mengusulkan untuk mengadakan upacara besar untuk menghormati arwah Sekar dan meminta maaf atas ketidakadilan yang pernah terjadi. Mereka juga memutuskan untuk mendirikan tugu peringatan di pinggir desa, agar cerita tentang Sekar tidak pernah dilupakan. Pada malam upacara, suasana desa terasa sangat khusyuk. Lilin-lilin dinyalakan di sekitar tugu peringatan, dan doa-doa dipanjatkan untuk Sekar. Beberapa penduduk mengaku melihat bayangan seorang perempuan berdiri di pinggir hutan, tersenyum sebelum akhirnya menghilang. Mereka percaya bahwa arwah Sekar akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, meskipun semuanya tampak kembali normal, penduduk desa tetap merasa bahwa hutan bambu kuning masih menyimpan misteri. Beberapa orang mengaku masih mendengar suara tangisan pada malam tertentu, dan tidak ada yang berani masuk ke dalamnya lagi. Alas bambu kuning kini menjadi tempat yang dikeramatkan, dihormati sekaligus ditakuti. Cerita tentang Sekar menjadi pelajaran bagi penduduk desa untuk selalu mencari kebenaran dan melawan ketidakadilan. Meskipun arwah Sekar telah pergi, mereka tahu bahwa roh hutan akan selalu mengawasi, menjaga agar tidak ada lagi pengorbanan yang sia-sia. Seiring waktu, tugu peringatan untuk Sekar menjadi pusat penghormatan di desa Sukamukti. Penduduk desa secara rutin datang untuk menyalakan lilin dan berdoa, meminta perlindungan serta mengucap syukur kepada Sekar yang diakini telah menjadi penjaga hutan mereka. Namun, misteri alas bambu kuning tidak pernah benar-benar hilang. Setahun setelah upacara besar untuk Sekar, Bu Ratih kembali ke desa bersama Nia dan Fadli. Mereka membawa seorang peneliti bernama Pak Aryo, seorang sejarawan yang tertarik untuk mendalami kisah pengorbanan Sekar. Pak Aryo percaya bahwa cerita tentang Sekar bukan hanya legenda, melainkan bagian dari sejarah kelam masyarakat kuno di Jawa. Kami akan mendokumentasikan semua ini, kata Pak Aryo saat berbicara di balai desa. Kisah Sekar harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Pak Hasan menyambut baik kedatangan mereka, tetapi ia juga memperingatkan bahwa hutan masih menjadi tempat yang penuh misteri. Sekar mungkin telah tenang, tapi hutan itu tetap memiliki kekuatan yang tidak kita pahami, katanya. Kalian harus berhati-hati. Bu Ratih, Nia, dan Fadli memutuskan untuk kembali masuk alas bambu kuning, kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Mereka membawa alat-alat pendukung, termasuk kamera, perekam suara, dan peralatan bertahan hidup. Pak Aryo, yang penasaran dengan altar dan gua tempat mereka menemukan bukti tentang Sekar, memimpin perjalanan kali ini. Ketika mereka memasuki hutan, suasana langsung terasa berbeda. Meskipun siang hari, cahaya matahari sulit menembus rimbunan bambu yang semakin lebat. Suara-suara alam seperti angin dan burung terasa teredam, digantikan oleh keheningan yang aneh. Bahkan Fadli, yang biasanya ceria, tampak gugup. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di gua tempat altar berada. Namun, sesuatu telah berubah. Pintu masuk gua yang sebelumnya tertutup oleh bambu kini terbuka lebar, seolah-olah mengundang mereka masuk. Ini seperti jebakan, gumam Nia, tetapi Pak Aryo meyakinkan mereka untuk melanjutkan. Di dalam gua, altar masih berdiri tegak. Namun, ada tambahan yang tidak mereka temukan sebelumnya. Sebuah ukiran baru di dinding gua. Ukiran itu menggambarkan seorang perempuan dengan rambut panjang yang tergerai, memegang sebatang bambu kuning. Di bawahnya, ada kalimat dalam aksara kuno yang berarti, penjaga hutan. Ini berarti Sekar telah menerima perannya, kata Pak Aryo dengan suara kagum. Dia sekarang adalah pelindung hutan ini. Namun, tidak semua berjalan lancar. Ketika mereka mencoba merekam ukiran itu,
suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan berat. Mereka berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Lentera mereka berkedip-kedip, dan udara di dalam gua terasa semakin dingin. Tiba-tiba, sosok perempuan dengan wajah samar muncul di depan altar. Dia tidak berbicara, tetapi gerakannya menunjukkan isyarat untuk keluar dari gua. "Itu Sekar," seru Nia dengan suara gemetar. Pak Aryo, yang tidak percaya pada hal-hal gaib, mencoba mendekati sosok itu, tetapi Bu Ratih menariknya mundur. "Kita harus pergi," katanya tegas. Mereka segera meninggalkan gua dan berlari keluar dari hutan. Namun, sebelum mereka benar-benar keluar, suara tangisan terdengar sekali lagi, diikuti oleh bisikan lembut, "Jangan kembali lagi." Pesan itu jelas, dan mereka tahu bahwa mereka harus menghormati batasan yang telah ditetapkan oleh Sekar. Setelah kembali ke desa, Pak Aryo memutuskan untuk menghentikan penelitian lebih lanjut di alas bambu kuning. "Hutan itu bukan hanya tempat sejarah," katanya kepada penduduk desa. "Itu adalah tempat sakral yang harus kita hormati." Penduduk desa sepakat untuk menjaga alas bambu kuning tetap terlindungi. Mereka melarang siapapun untuk masuk ke hutan tanpa alasan yang jelas. Sebagai gantinya, mereka merayakan kisah Sekar setiap tahun dalam sebuah festival kecil di desa. Festival itu menjadi momen untuk mengenang pengorbanannya dan menghormati peran baru Sekar sebagai penjaga hutan. Namun, beberapa penduduk desa melaporkan bahwa mereka masih melihat sosok perempuan berjalan di tepi hutan pada malam tertentu. Sosok itu tidak pernah mendekati desa, hanya berdiri diam seolah-olah mengawasi. Mereka percaya bahwa Sekar masih menjaga mereka, memastikan tidak ada yang mengganggu kedamaian hutan lagi. Bu Ratih, Nia, dan Fadli merasa lega bahwa mereka telah memenuhi janji mereka kepada Sekar. Mereka meninggalkan desa Sukamukti dengan perasaan bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Cerita tentang Sekar dan alas bambu kuning tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga menjadi pengingat tentang pentingnya keadilan, penghormatan, dan hubungan manusia dengan alam. Hingga hari ini, alas bambu kuning tetap menjadi tempat yang dikeramatkan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya, tetapi satu hal yang pasti, roh Sekar akan selalu ada, menjaga hutan itu dan memastikan bahwa keadilan tidak lagi diabaikan. Hingga hari ini, alas bambu kuning tetap menjadi tempat yang dikeramatkan. Jangan lupa untuk mendukung cerita ini dengan subscribe, like, dan share agar lebih banyak yang mengetahui kisah misteri ini. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya, tetapi satu hal yang pasti, roh Sekar akan selalu ada, menjaga hutan itu dan memastikan bahwa keadilan tidak lagi diabaikan.